Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, aidin aidat rahimakumullah. 1 bulan lamanya kita melewati Ramadan. 1 bulan lamanya kita memaksimalkan ibadah kepada Allah, menjalani saum Ramadan. Dan tentu ini bukanlah tujuan kita. Kita bukan Ramadanian, kita bukan orang-orang yang beribadah karena Ramadan. Andai kita ibadah karena Ramadan, ketahuilah bahwa Ramadan sudah melewati kita, dan kita belum tentu kembali menemukan Ramadan berikutnya. Tidak dipastikan kita akan mendapatkan Ramadan yang sama di kemudian hari atau setahun yang akan datang, sampai atau tidak umur kita. Yang pasti adalah Ramadan kali ini sudah melewati kita. Ramadan sudah pergi. Ramadan sudah menyampaikan pesan dan kesannya kepada Allah tentang kita. Apa yang kita perlakukan, apa yang kita persembahkan, bagaimana pelayanan kita terhadap Ramadan, itu yang akan menjadi laporan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan entah kita tidak tahu apakah kesan dan laporan Ramadan ini kepada Allah 1 bulan melewati kita dan sekarang pergi meninggalkan kita, apakah mereka melaporkan kepada Allah dengan laporan yang terbaik tentang diri kita, atau justru sebaliknya? Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak ada musibah yang terbesar bagi seorang hamba kecuali melewati Ramadan tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah kebahagiaan dan anugerah terbesar manakala dia dengan Ramadan terampuni dosanya. Tidak ada kesuksesan terbesar kecuali Allah menyatakan, wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah, faqad faz, itu adalah kesuksesan. Jadi kalau ada orang mengambil dan mencari kesuksesan dengan dunia, ketahuilah dunia tidak selamanya menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan. Andai ada orang mengejar kebahagiaan dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan apapun status di dunia ini, maka ketahuilah itu semua akan kita tinggalkan dan tidak akan berbekas. Yang tinggal adalah pertanggungjawabannya. Maka dengan melewati Ramadan inilah kita hanya satu yang kita mohonkan kepada Allah, dan tidak ada daya yang kita bisa lakukan kecuali kita mohon kepada Allah agar Ramadan yang telah kita lewati itu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ampunan itulah yang kemudian menghantarkan orang mendapatkan surganya. Hanya ampunan itulah yang kemudian menghantarkan orang terhindar dari azabnya. Andai ada saudara kita yang tidak masuk di Ramadan kemarin, andai ada tetangga kita, ada jamaah, ada sahabat kita yang kemudian tidak bisa menikmati Ramadan, bahkan mungkin hanya menikmati sehari 2 hari kemudian dipanggil oleh Allah, ketahuilah bahwa memang Allah sudah menyatakan kebaikannya dan cukup baginya untuk mendapatkan surga. Bukan tentang mereka kita ditanya. Mereka sudah jelas. Allah sudah tahu batas mana yang akan menghantarkan amal mereka ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi penyebab dan menjadi masalah besar bagi kita, apakah kita seandainya dijemput oleh Allah dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak? Aidin aidat rahimakumullah. Maka andai kemudian mayoritas orang di luar sana menyatakan Ramadan kali ini adalah Ramadan terburuk, maka ketahuilah bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan teristimewa bagi kaum muslimin, Ramadan yang paling baik, Ramadan yang tidak ada bandingannya. Dan ini adalah kesan yang mungkin tidak akan kita dapatkan. Dari mana sisi baiknya? Andai kita kemudian berpikir bahwa Ramadan itu sholatnya berjamaah, tarawih berjamaah di masjid, tapi sekarang ternyata ke masjid juga terbatas. Hanya untuk bersalaman, bermusafahah saja kita dibatasi. Bahkan di luar COVID ini, di luar corona ini, sebelum-sebelumnya kita malah kebablasan. Musafahah dengan yang bukan mahram sekalipun dilakukan oleh kita, dan hari ini jangankan dengan yang bukan mahram, dengan yang mahram sekalipun, dengan orang sesama lelaki dan sama perempuan untuk musafahah pun terbatas. Apakah ini kita katakan terburuk bagi kita?
Ramadan yang tidak berkesan bagi kita, Ramadan yang tidak ada nilainya bagi kita, ketahuilah kalla, sekali-kali tidak. Ini adalah Ramadan terbaik. Apa kebaikan di Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semua kejadian di dunia adalah keinginan Allah. Kita punya keinginan, kalian semua punya keinginan, tapi Allah Maha punya keinginan dan itu adalah keinginan terbaik. Kalau kita berdoa kepada Allah kemudian kita dikabulkan, pasti kita merasa senang. Tapi kenapa ketika kita berdoa kepada Allah dan Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, kenapa kita tidak lebih senang? Bukankah pemberian Allah lebih baik? Dan semua jawaban-jawaban setiap yang berdoa pasti akan Allah berikan, pasti akan Allah tunaikan, pasti akan Allah balas dengan balasan yang terbaik. Bukankah ijabah doa itu ada yang langsung di dunia sesuai dengan harapan, ada yang memang ditangguhkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, ada yang memang Allah tangguhkan sampai ke akhirat karena ingin menghantarkan dia masuk surga dengan doa-doanya. Maka ketahuilah tidak ada yang rugi dengan doa-doa kita. Maka mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah apa saja, dan itu tanda orang yang tawadu, tanda orang yang khusyuk, tanda orang yang memang dia menyerahkan diri kepada Allah. Dan tidak ada kesombongan terbesar adalah kecuali orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah dan malas berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita kemudian merenungi, Ramadan kali ini tidak bisa sholat berjamaah di masjid, Ramadan kali ini terhambat kita ke masjid, Ramadan kali ini kita tidak bisa tarawih di masjid, Ramadan kali ini banyak kemudian ibadah-ibadah yang terhalang dan terhambat. Maka ketahuilah semua ibadah itu bisa kita lakukan di luar Ramadan. Ramadan hanya memberikan pesan, kalau tidak satu paling tidak maksimal dua. Ibadah yang khusus hanya bisa dilakukan di Ramadan adalah saum Ramadan. Karena saum Ramadan tidak bisa kita lakukan di bulan yang lain. Yang kedua, i'tikaf. Dan i'tikaf tidak bisa kita lakukan di tempat dan di bulan yang lain. Maka kalau Ramadan itu adalah saumnya, dan saumnya itu yang menghantarkan orang ke takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum adalah takwa, takwa adalah saum. Jadi orang yang bisa menahan diri, al-imsak. Maka kalau takwa diartikan dengan dua hal, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan kita tidak berhenti dengan meninggalkan semua larangan Allah, itulah takwa. Maka saum Ramadan, al-imsak, as-sawmu al-imsak, itu adalah menahan diri, tidak melakukan apa-apa. Karena dengan tidak melakukan apa-apanya, tidak melakukan maksiat, itu adalah satu kunci dari kunci kita terbebas dari azab Allah. Dan kunci yang kedua adalah kita melaksanakan perintah Allah. Bukankah ketika kita sedang saum, dorongan untuk melaksanakan kebaikan begitu tinggi? Sedekah kita, sholat kita, apapun amal solehnya kita maksimalkan di bulan Ramadan, dan itu tidak terjadi. Semangat ini melebihi dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kalau ibadah yang lain bisa dilakukan di luar Ramadan atau mungkin di luar wabah ini, maka ketahuilah, kalau kita dengan adanya Ramadan, pastikan kalau kita mendapatkan takwanya, kita mendapatkan takwa. Dan pelajaran yang pertama yang Allah berikan kepada kita jauh sebelum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan, kemudian kita diajari oleh Allah dengan sabar. Ada apa dengan sabar? Maka kalau kita masih bertanya apa istimewanya sabar, ketahuilah bahwa kalau ibadah sholat itu terbatas. Kalau sendirian di rumah dapat 1, kalau berjamaah dapat 27. Kalau sedekah paling tidak kita dapat 10 pahala, sedekah yang terbaik dapat 700 pahala. Maka ketahuilah bahwa ada yang Allah inginkan dari kita melebihi dari batas-batas nilai ibadah itu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ternyata ada pahala yang dimana Allah janjikan pahala itu tanpa batas, di luar dari hitungan kita, di luar dari ketetapan yang sudah Allah bagikan, yang sudah Allah pastikan. Maka kalau kita sholat, bukan hanya 27 derajat kalau dengan sabar, bighairi hisab, tanpa batas.
Sedekah kita kalau dengan sabar, bi ghairi hisab, tanpa batas. Apapun amal solehnya, ketika kita lakukan dengan sabar, maka pahalanya bi ghairi hisab, tanpa batas. Maka inilah yang kemudian Allah inginkan dari kita. Kita melakukan apapun dengan kesabaran. Kita melakukan setiap amal soleh dengan kesabaran. Karena hanya dengan kesabaran itulah kemudian kita bisa mendapatkan pahala tanpa batas. Dan inilah yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan berikutnya, kalau memang Allah menginginkan kebaikan kita karena kesabaran, maka yang kedua adalah Allah menginginkan kita bahwa ibadah kita mesti pakai ilmu. Karena tidak ada ibadah yang terbaik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menginginkan kita adanya hidup dan mati, adanya kehidupan dan kematian, sebuah kepastian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Siapa yang terbaik, dan tidak ada sesuatu itu berkualitas kecuali ada ilmu di situ. Mungkin kalau besi ada 5 kilogram, besi gelondongan kita hanya bisa menjual berapa ribu saja. Tetapi kalau besi-besi itu kemudian berubah menjadi komputer, bisa berjutaan rupiah. Berubah menjadi pesawat, bisa ratusan juta rupiah, bahkan mungkin miliaran. Semakin ada sentuhan ilmu, semakin berkualitas, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena ibadah itu bukan pada sholatnya, ibadah bukan pada saumnya, ibadah bukan pada ibadahnya itu sendiri, tapi ibadah adalah karena ilmunya. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Apapun yang membuat Allah senang, apapun yang membuat Allah ridho. Kenapa? Karena ada orang yang sholat ternyata maksiat dengan sholatnya, ada orang yang saum maksiat dengan saumnya, bukan dapat pahala tapi malah justru dapat dosa. Siapa mereka? Mungkin ibu-ibu karena saking semangatnya dia untuk sholat, semangatnya untuk saum, sampai ketika haid pun dia tetap sholat dan saum. Apakah mereka dapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak. Tidak mendapat pahala, malah justru dia mendapatkan dosa karena melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah. Walaupun yang dilakukannya adalah sholat, yang dilakukannya adalah saum. Jadi ibadah itu bukan sholatnya, bukan saumnya, tapi taatnya. Maka orang yang cerdas, orang yang berilmu akan tahu kapan waktu terbaik untuk dia melakukan ibadah, dan ibadah apa yang terbaik untuk kondisi tertentu. Maka kalau ada yang menyatakan kemudian, masa kita takut corona, takut saja kepada Allah, maka kalimat-kalimat itu ketahuilah, kalau hanya sebatas tidak memakai pertimbangan semata, tidak ada upaya semata, bahkan dia tidak memakai antiseptik, tidak memakai masker, kemudian berjalan kemana-mana dengan kalimat saya hanya takut kepada Allah, ketahuilah bahwa itu adalah kebodohan yang besar. Karena orang yang cerdas tahu bagaimana dia harus melakukannya. Bukankah para sahabat ketika dia mau perang, apa yang dia lakukan? Semalaman dia minta kepada Allah dengan tangisannya untuk mendapatkan syahid, untuk mati di medan perang. Dan itulah nilai yang terbesar yang tidak akan tertandingi dengan amal apapun. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berlatih, mereka bawa senjata, bahkan mereka memakai baju besi dan tameng, dan mereka melakukan yang terbaik dengan segala kekuatan dan tenaga. Dia menebas musuh sebanyak-banyaknya, dan dia melakukan perlawanan yang hebat. Tidak lantas karena kemudian berdoa minta syahid, kemudian pergi berperang tidak pakai baju perang, kemudian tidak membawa senjata, dan kemudian dia menyerahkan lehernya untuk ditebas oleh musuh. Tidak seperti itu. Karena ikhtiar bagi seorang muslim itu adalah suatu kewajiban, itulah ilmu. Maka marilah kita dalam kondisi wabah ini ketahuilah bahwa ada amal-amalan terbaik. Andai ibadah sholat kita terhambat, ke masjid kita terbatas, maka ketahuilah kita sholat di rumah itu karena semata-mata ilmu, bukan karena semata-mata kemalasan. Dan tetap Allah akan mencatatkan pahala kita sepanjang kita memang di luar wabah ini kita rajin ke masjid. Tetapi jangan lantas kemudian berpikir selama ini tidak pernah ke masjid, kemudian sholat di rumah dan dia berpikir kan pahalanya dapat juga ke masjid. Tidak, bagi orang yang selama ini malas.
Maka lakukan yang terbaik ketika kita sehat. Apa yang perlu dilakukan bagi orang yang sehat? Maka ketika sakit, ketika safar, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana kita melakukannya ketika kita sedang sehat. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hati berwasiat kepada diri dan kepada jamaah semuanya. Marilah dengan Ramadan yang sudah kita lewati, suasana wabah yang kemudian Allah berikan, ini adalah suasana-suasana terbaik untuk kita melakukan. Dengan kondisi-kondisi seperti inilah kita harus cerdas apa yang bisa kita lakukan. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai membuat satu kitab khusus. Bagaimana pentingnya kita, solidaritas kita, pemberian kita, sedekah kita pada saat wabah. Badlu ta'un fi badlil ma'un. Pentingnya kita menolong ketika suasana sedang wabah. Sampai ratusan halaman ditulis oleh beliau. Dan ternyata kesimpulan para ulama bahwa dalam suasana wabah seperti ini adalah sedekah menjadi amalan terbaik. Dan bagi para sahabat, kalau kita bercermin kepada Rasulullah dan para sahabat, tentu kita akan merasakan bagaimana mereka adalah orang-orang terpilih dalam amalnya. Kalau bercermin dari amalan mereka, maka kita akan melihat bagaimana Rasulullah itu. Ketika Rasulullah ajwadun nas, wa ajwadun nas, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan bahkan ketika Ramadan, karihil mursalah, kebaikan Rasulullah SAW itu seperti hembusan angin, begitu cepatnya. Tidak ada orang yang datang kepada Rasulullah kecuali memberikannya. Dan bagaimana didikan Rasulullah SAW. Ketika kemudian ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah sekian hari aku tidak makan. Aku menginginkan adanya makanan yang bisa mengganjal perut. Kata Rasulullah SAW, coba pergi kepada istri-istriku. Kemudian datanglah kepada istri yang pertama, istri kedua, kemudian ternyata tidak mendapatkan makanan. Dan kemudian dia kembali lagi, ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan makanan apa yang kami inginkan. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, Rasulullah kemudian merasa bersedih sekali. Sampai kemudian Sayyidina Umar menyatakan, wahai Rasulullah, kenapa kau apa yang membuatmu sedih? Bukankah Allah hanya memberikan beban kepadamu untuk melakukan apa yang kamu bisa? Kemudian kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku masih punya 1-2 dirham, 50-100 ribu lah gitu. Barangkali kau bisa infakkan. Kemudian Rasulullah memberikannya. Kata Rasulullah, beginilah wabiha nu'mar, beginilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang super dermawan, bukan orang yang pelit atau bahkan super pelit. Maka kemudian ketika Rasulullah, siapa yang mau menjamu tamuku? Kemudian, ana ya Rasulullah, biar aku saja ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha yang mengangkat tangan. Dan kemudian Abu Talha pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya, wahai istriku, ada tamu Rasulullah, tolong untuk dijamu. Apa kata istrinya? Tidak punya makanan kita, kecuali 1 porsi untuk anak kita saja. Apa kata Abu Talha? Kalau begitu, siapkan dan hidangkan, biar dia menikmati. Kau kemudian kasih tahu bahwa seolah-olah lampu kita ada masalah. Matikan lampunya dan kemudian kita lakukan seperti orang sedang makan. Maka kemudian orang itu menikmati hidangannya. Dan kemudian Abu Talha dan istrinya di belakang seolah dia juga lagi menikmati sehingga tidak mengganggu makan yang dilakukan oleh tamu Rasulullah SAW. Apa yang terjadi kemudian ketika waktu subuh? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh Allah tersenyum dengan seorang hamba. Semalam dia menahan laparnya untuk tamu baginda Nabi SAW. Sehingga Allah menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu memberikan satu yang paling berharga bagi dia, padahal dia pun sangat memerlukannya. Sehingga Allah pun memberikan tahapan-tahapan. Kita bersedekah tahapan yang pertama dari kelebihan harta yang kita miliki. Dan ketahuilah, andai kelebihan harta, bahkan harta zakat yang harusnya dizakatkan, kita tidak mengeluarkannya, ketahuilah bahwa itu adalah, Rasul menyatakan, az-zakah ma'tamul aghniya. Andai ada harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu adalah kotoran, kata Rasulullah. Bagaimana tidak berpenyakit seandainya orang yang dimakan adalah kotoran.
Maka tidak heran kalau kemudian orang di luar sana dengan segala kekayaannya, dia lupa akan kewajibannya, kemudian dia konsumsi semuanya, maka kemudian yang terjadi adalah penyakit dan penyakit. Ma'tamul adniya, karena Rasul menyatakan itu adalah kotorannya orang kaya. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, orang yang menginfakkan itu adalah apa yang dia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak termasuk kebaikan yang istimewa sampai kita bisa memberikan yang kita cintai. Rasulullah SAW diberi mantel yang sangat indah dari luar negeri, diberi oleh para sahabat. Dengan sangat gembiranya Rasul kemudian memakainya. Setelah Rasul memakainya, para sahabat pun melihat bagaimana kegagahan Rasulullah SAW, dan yang memberi pun merasa puas karena itu adalah termahal sepanjang yang dia berikan. Kemudian tiba-tiba ada sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, berkenankah kau untuk memberikannya kepadaku?" Maka kemudian Rasulullah membukanya dan Rasulullah SAW memberikannya. Maka sahabat yang tadi memberikannya kemudian memarahinya. "Tidakkah kau melihat betapa bahagianya Rasulullah ketika aku memberinya ini?" Maka kemudian orang ini menyampaikan, "Wahai sahabatku, aku memintanya dan pasti Rasul akan memberikannya. Tidaklah semata-mata bukan untuk aku pakai, tetapi kelak kalau aku meninggal, aku ingin dipakaikan oleh kain yang kain itu pernah dipakai oleh Rasulullah SAW." Betapa kecintaan sahabat begitu luar biasa. Sampai kemudian ketika ayat ini turun, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," turun ayat ini kemudian terdengar sama Abu Thalha. Kemudian Abu Thalha menyatakan, "Ya Rasulullah, kau tahu ada kebun Burayha, kebun di depan Masjid Nabawi, di mana kebun itu sangat subur, airnya sangat jernih dan Rasul biasa keluar masuk untuk meminum airnya." Dan kata Abu Thalha, "Ya Rasulullah, untuk menyambut ayat itu, aku sedekahkan semua kebun itu." Betapa bagaimana para sahabat itu betul-betul hartanya di tangan, tidak sampai ke hati, sehingga satu ayat yang turun jauh lebih berharga daripada apapun yang mereka miliki. Yang ketiga adalah tingkatan manakala orang bisa memberikan yang dia sendiri adalah butuhkan. Dan tentu kalau kita bercermin dalam perang Tabuk, bagaimana perang Tabuk itu begitu luar biasa, dan tidak pernah terjadi peperangan di zaman Rasulullah kecuali pasti pasukan Rasulullah amat sangat sedikit dibanding dengan musuhnya. Dan perang Tabuk termasuk perang yang cukup memakan korban cukup banyak. Dan ketika korban-korban dan selesai perang Tabuk dan dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ternyata ketika itu ada yang berteriak minta minum karena kehausan dengan luka yang sangat banyak. Maka sahabat yang kemudian masih kuat itu kemudian dia membawakan air minum, membawakan dengan satu gelas air minum dan kemudian dia memberikannya. Ketika minum itu baru mau sampai ke mulutnya, tiba-tiba berteriaklah sahabat berikutnya meminta air minum dengan luka yang lebih parah lagi. Maka kemudian kata sahabat yang ingin meminumnya dengan luka yang sangat parah itu, dan dia bilang, "Sampaikan untuk sahabatku, dia lebih memerlukan." Maka kemudian sahabat ini memberikan kepada sahabatnya. Tiba-tiba sahabat yang ketiga berteriak lebih merintih lagi karena dengan luka yang lebih parah lagi. Kemudian sahabat yang kedua bilang, "Sampaikan kepada sahabatku, dia lebih memerlukan." Dan kemudian ketika orang ketiga ini hendak meminumnya, sudah mau sampai airnya, kemudian ada yang merintih lebih menyakitkan lagi, dan kemudian dia bilang, "Sampaikan untuk sahabatku, dia kayaknya lebih memerlukannya." Sampai kemudian mau diberikan kepada orang yang keempat, dia ternyata meninggal. Kemudian dikembalikan sama sahabat ini untuk orang yang ketiga, meninggal juga. Diberikan untuk orang yang kedua, ternyata meninggal juga. Kembali kepada orang yang pertama, sama meninggal. Empat-empatnya meninggal. Apakah itu sebuah kekonyolan? Ternyata tidak. Allah menurunkan ayatnya mengapresiasi bagaimana kesungguhan para sahabat untuk memastikan bahwa saudaranya dipastikan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kenikmatan ini mesti dirasakan terlebih dahulu untuk saudaranya. Maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu berani untuk memberikan bagi saudaranya, mendahulukan saudaranya walaupun dia sendiri sebetulnya perlu. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, seorang khalifah. Sayyidina Umar ketika kemudian terjadi musibah yang sangat hebat dengan paceklik yang luar biasa di Madinah, susah makan, susah air. Kemudian pada satu saat Sayyidina Umar sebagai khalifah, dia minta bantuan kepada Amr bin As
untuk mengirimkan bantuan agar muslim itu dibantu oleh muslim yang lain. Jangan sampai ketika seorang muslim dia teriak meminta bantuan, yang membantu adalah musuhnya, dan ini akan dimanfaatkan. Tentu kita lebih berhak sebagai saudara muslim. Maka kemudian Sayyidina Umar perutnya keroncongan, perutnya merasakan lapar yang luar biasa. Kemudian sama Sayyidina Umar dipukul perutnya. Wahai perutku, kau tidak akan aku kasih makan sebelum aku memastikan bahwa semua rakyatku makan. Itulah seorang pemimpin. Makanya Fudail bin Iyad menyatakan, andai aku punya satu doa, dan doa itu doa teristimewa dan pasti diijabah oleh Allah, aku akan mendoakan kepada Allah tentang pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, maka salihul ibad wal bilad, semua rakyatnya akan baik dan negaranya akan makmur. Jadi dia seorang yang cerdas akan berpikir doanya untuk orang lain, untuk orang banyak. Dia tidak akan pernah berpikir doa yang terbaik untuk dirinya. Bukankah banyak orang ketika ditawari, kalau seandainya kita mendapatkan doa yang terbaik, diberi dengan pemberian, apa yang kita inginkan pasti semuanya untuk dirinya dan untuk dirinya. Tetapi tidak untuk orang yang cerdas. Bukankah Rasul menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Semakin banyak kita memberi manfaat untuk orang lain, semakin baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menjamin, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba manakala hamba itu menolong saudaranya. Itu dalam jaminan Allah. Fi dhimmatullah. Apa yang kita harapkan dari Allah kecuali jaminan dari Allah? Maka berbahagialah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan kebahagiaan dan jaminan kepastian Allah yang akan turun tangan dengan segala pertolongannya. Pertolongan yang besar hanya ada pada orang yang dia memikul beban umat yang besar. Kalau masalahnya cuma sendiri, masalahnya cuma keluarga, maka pertolongan Allah pun yang diberikan hanya masalah-masalah yang kecil saja. Mari kita memohon kepada Allah, semoga dengan Ramadan itu betul-betul menghantarkan kita manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang tahu kapan dan apa yang harus dilakukannya, manusia-manusia yang betul-betul tahu ibadah terbaik dalam kondisi apapun yang dialami. Semoga Allah SWT juga memberikan istiqomah kepada kita, bahwa kita ibadah bukan untuk Ramadan, karena Ramadan sudah lewat. Kita ibadah kepada Allah, hayyun la yamut. Allah itu senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Allah selalu hadir dan tidak akan pernah pergi. Dan Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala kepada kita sampai kita bosan untuk beramal soleh. Maka pastikan bahwa semakin hari semakin meningkat amal soleh kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita berani mati sebelum betul-betul kita takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesabaran, memberikan ketawakalan dan takwa kepada kita. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana afrika alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrika alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha, anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, anta khairu man zakkaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami semua ya Allah. Jadikan Ramadan sebagai penghapus dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Jadikan mereka orang yang bahagia dalam barzahnya ya Allah. Berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Allah. Luaskan alam kuburnya ya Allah. Beri nikmat mereka di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikan kami adalah keluarga yang bertakwa, keluarga yang pantas masuk surga berjamaah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Pujamkan kesabaran dalam jiwa kami ya Allah, sehingga kami bisa menetapi ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Al-Qaq, sampai kami menemuimu ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma annal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa annal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saum kita, salat kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Taqabbalallahu minna wa minkum.